Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Qoratu Nikmah, jadi kelas 12 IPA 2, absen 4. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sambung patah tulang. Selamat menyaksikan. Fraktur adalah kondisi ketika tulang mengalami retak, patah, atau pecah menjadi beberapa bagian sehingga mengubah bentuk tulang. Untuk mengembalikan bentuk dan fungsi tulang, tubuh akan melakukan proses regenerasi secara bertahap. Pertanyaannya, bagaimana proses penyembuhan patah tulang itu? Proses penyembuhan patah tulang itu berbeda-beda, tergantung pada usia, kondisi kesehatan tubuh, asupan nutrisi, aliran darah ke tulang, tingkat keparahannya, serta jenis perawatan apa yang diterima. Secara umum, proses penyembuhan patah tulang yang tergolong ringan biasanya memerlukan waktu 4-5 bulan. Sementara pada kasus patah tulang yang tergolong parah, dibutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Dalam proses penyembuhannya, tulang yang patah akan mengalami proses regenerasi yang terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap perdarahan dan peradangan. Tahap ini terjadi ketika tulang baru saja mengalami fraktur. Setelah berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari, perdarahan akan mereda secara perlahan karena adanya proses pembekuan darah di area patah tulang. Saat terjadi peradangan, bagian tubuh yang mengalami patah tulang akan terlihat kemerahan, bengkak, dan terasa sangat nyeri. Hal ini dapat terjadi karena proses peradangan merupakan mekanisme penyembuhan alami yang dilakukan oleh tubuh. Karena tubuh akan mendapatkan sinyal dari otak untuk tidak menggerakkan atau menggunakan bagian tubuh yang mengalami peradangan, sehingga dapat mempercepat proses pemulihannya. Tahap selanjutnya adalah tahap reparatif. Umumnya, tahap ini dimulai sekitar 1 minggu setelah mengalami patah tulang. Melalui tahap reparatif, darah yang beku akan diganti dengan jaringan fibrosa dan tulang rawan atau disebut juga kalus lunak. Namun, perlu diketahui bahwa tulang yang sudah mulai menyatu masih belum cukup kuat untuk digunakan oleh tubuh, sehingga penderita tidak boleh memberikan tekanan atau beban berlebih pada tulang tersebut. Setelah kalus lunak terbentuk dan menyatukan tulang-tulang yang patah, maka berikutnya akan muncul sel osteoblas yang berfungsi untuk membentuk tulang keras. Sel tersebut akan mengisi rongga-rongga yang masih kosong serta menambahkan zat mineral ke dalam jaringan tulang yang baru. Dalam beberapa minggu setelahnya, kalus lunak akan mulai diganti dengan kalus keras untuk memadatkan jaringan tulang. Proses ini biasanya berlangsung 2-6 minggu setelah terjadi patah tulang.
Tahap ketiga adalah tahap remodeling. Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses penyembuhan patah tulang. Tahap remodeling adalah proses ketika kalus keras akan terus berubah bentuk dan menjadi lebih padat hingga membentuk tulang asli yang baru. Sirkulasi atau peredaran darah di sekitar area patah tulang pun juga semakin membaik. Tulang baru umumnya berukuran lebih besar karena terdapat jaringan berlebih dari sel osteoblas. Oleh karena itu, tubuh akan menghasilkan sel osteoklas yang berfungsi untuk memecah jaringan berlebih. Sel tersebut berfungsi untuk membantu tulang kembali ke bentuk aslinya. Umumnya, tahap ini dimulai sekitar 6 minggu setelah terjadi patah tulang dan akan berlangsung selama beberapa bulan atau hingga bertahun-tahun ke depannya. Nah, itulah 3 tahap mengenai mekanisme sambung patah tulang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.